Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan bab 13 mengenai sistem kompensasi. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Reva Rustia Dewi bersama dua rekan saya, Maulana Rinaldi dan Odi Alif Utama. Langsung saja kita akan menuju ke materi selanjutnya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang sistem pemberian kompensasi. Sistem pemberian kompensasi terdiri dari 7 subbab. Yang pertama ada pengertian kompensasi, yang kedua tujuan sistem kompensasi, yang ketiga kebijakan dan sistem kompensasi, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kompensasi, yang kelima komponen program kompensasi, yang keenam ada kriteria pemberian kompensasi, dan yang ketujuh ada kompensasi pelengkap. Nah, selanjutnya ada pengertian kompensasi. Pengertian kompensasi ini menurut Hasibuan pada tahun 2017 halaman 118 adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Nah, menurut Undang-Undang Kecelakaan tahun 1974 nomor 33 pasal 7 ayat A dan B, upah adalah A. Tiap-tiap pembayaran berupa uang yang diterima buruh sebagai ganti pekerjaannya. Sedangkan ayat B upah merupakan perumahan, makan, bahan makanan, dan pakaian yang diberikan dengan percuma yang nilainya ditaksir menurut harga umum di tempat itu. Nah, kompensasi ini bukan hanya penting untuk karyawan, melainkan juga untuk perusahaan. Mengapa? Karena program kompensasi merupakan salah satu upaya dari perusahaan untuk mempertahankan sumber daya manusia atau karyawannya. Selanjutnya, ada tujuan sistem kompensasi. Yang pertama, menghargai prestasi kerja. Nah, ini adalah penghargaan dari perusahaan terhadap prestasi karyawannya. Yang kedua, ada menjamin keadilan. Sistem kompensasi yang baik akan dapat menjamin keadilan dari seluruh karyawannya. Yang ketiga, ada mempertahankan karyawan. Nah, ini dilakukan agar karyawan semakin betah sehingga tidak meninggalkan perusahaan dan mencari perusahaan lain. Yang keempat, memperoleh karyawan bermutu. Mencari calon karyawan sehingga dapat terbukanya peluang untuk memiliki karyawan yang berkualitas. Yang kelima, pengendalian biaya. Rekrutmen ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi pengendalian biaya ini dilakukan dengan dapat menguraikan pengeluaran sehingga tidak terjadinya pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya ada memenuhi peraturan-peraturan. Nah, ini dilakukan dengan sesuai peraturan-peraturan yang sedang berlaku. Misalkan di Kabupaten Gresik ada upah minimum berapa diberlakukan oleh perusahaan, seperti itu supaya tidak terjadi ketimpangan yang sangat jauh. Nah, selanjutnya ada kebijakan dan sistem kompensasi. Menurut Hasibuan pada tahun 2017 halaman 126, kebijakan kompensasi besar kecilnya, susunannya maupun waktu pembayarannya dapat mendorong gairah kerja dan keinginan karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal sehingga membantu terwujudnya sasaran perusahaan. Ada 3 sistem waktu yang diberlakukan. Yang pertama ada sistem waktu. Sistem waktu ini
merupakan kompensasi yang ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Nah, masing-masing sistem ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk sistem waktu, kelebihannya adalah administrasi pengupahan lebih mudah dan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan itu tetap. Tapi kelemahannya, sistem waktu ini didasarkan pada lamanya bekerja, bukan prestasi dalam bekerja. Selanjutnya yang kedua ada sistem hasil atau output. Kompensasi ini ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan seperti ada per potong, per meter, per liter, per kilo, dan lain-lainnya. Nah, kelebihan dari sistem ini itu memberikan karyawan kesempatan untuk bekerja itu lebih bersungguh-sungguh sehingga mereka dapat berprestasi dengan baik dan memperoleh balas jasa yang lebih besar. Sedangkan kelemahannya, hasil kualitas barang yang dihasilkan itu kurang baik dan karyawan yang kurang mampu menghasilkan jasa lebih banyak itu balas jasanya pun lebih kecil sehingga dirasakan masih kurang. Yang ketiga ada sistem borongan. Kompensasi ini ditetapkan berdasarkan volume dan lama waktu pengerjaan. Nah, penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan ini cukup rumit karena pekerja bisa mendapatkan balas jasa besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka, seperti itu. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami yaitu Maulana Rinaldi. Baik, terima kasih Kak Reva atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi sistem kompensasi. Yang pertama, produktivitas. Di sini organisasi harus mempertimbangkan produktivitas karyawannya dalam berkontribusi terhadap keuntungan organisasi tersebut. Dari itu, organisasi tidak akan membayar atau memberikan kompensasi melebihi kontribusi karyawan kepada organisasi melalui produktivitas mereka. Yang kedua, ada kemampuan untuk membayar. Tentunya, dengan pemberian kompensasi akan bergantung kepada kemampuan organisasi untuk membayar. Organisasi apapun tidak akan membayar karyawannya sebagai kompensasi melebihi kemampuannya. Sebab, kalau tidak, organisasi tersebut akan bangkrut atau gulung tikar. Yang keempat, suplai dan permintaan tenaga kerja. Banyak sedikitnya tenaga kerja di pasaran tenaga kerja tentu akan memengaruhi sistem pemberian kompensasi. Bagi karyawan yang memiliki kemampuan minim, tentunya akan diberikan kompensasi rendah daripada karyawan yang profesional atau sudah ahli dalam bidangnya. Yang kelima, yaitu organisasi karyawan. Dengan adanya organisasi karyawan, tentunya akan mempengaruhi kebijakan pemberian kompensasi. Organisasi karyawan ini biasanya memperjuangkan para anggotanya untuk memperoleh kompensasi yang sepadan. Apabila ada organisasi yang memberikan kompensasi yang tidak sepadan, maka organisasi karyawanlah yang akan menuntutnya. Lalu yang terakhir, yaitu peraturan dan perundang-undangan. Dengan semakin baiknya sistem kebijakan dalam pemerintah, tentunya akan berpengaruh dalam segala aspek, termasuk di bidang pekerjaan atau ketenagakerjaan. Berbagai peraturan dan undang-undang ini akan jelas memengaruhi sistem pemberian kompensasi oleh organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, komponen program pemberian kompensasi. Suatu organisasi yang telah membuat keputusan tentang pemberian kompensasi bagi karyawannya, maka selanjutnya disusunlah program pemberian kompensasi. Dalam program ini mencakup sekurangnya ada 8 komponen, antara lain. Yang pertama, organisasi administrasi pemberian kompensasi. Suatu organisasi, terutama organisasi yang sudah besar, pengorganisasian dan administrasi pemberian kompensasi ini sangat diperlukan. Sebab pemberian kompensasi bukanlah sekadar pembagian upah atau gaji kepada karyawan saja, melainkan harus memperhitungkan kemampuan organisasi serta produktivitas karyawan dan aspek lainnya yang berhubungan dengan itu.
Lalu, metode pemberian kompensasi. Pada umumnya ada 3 cara dalam pemberian kompensasi. Cara pertama, yaitu pemberian kompensasi berdasarkan satuan jangka waktu tertentu. Yang kedua, pembayaran upah dan gaji berdasarkan satuan produksi yang dihasilkan. Dan yang ketiga, kombinasi dari kedua cara tersebut. Selanjutnya, yaitu struktur kompensasi. Struktur kompensasi yang baik adalah struktur yang menganut paham keadilan. Dalam paham keadilan ini bukan berarti kompensasi sama rata bagi tiap karyawan. Namun, tiap karyawan akan memperoleh kompensasi sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya, yaitu program pemberian kompensasi sebagai perangsang kerja. Program pemberian kompensasi merupakan cara untuk merangsang dan meningkatkan kegairahan kerja. Dengan kompensasi itu, para karyawan akan sadar bahwa kegairahan kerja akan mendatangkan keuntungan, bukan saja untuk organisasi, melainkan untuk diri sendiri dan juga keluarga para karyawan. Komponen selanjutnya yaitu tambahan sumber pendapatan bagi karyawan. Dengan tambahan program kompensasi yang baik, bukan saja memperoleh upah atau gaji yang rutin, melainkan juga memperoleh tambahan sumber pendapatan selain upah atau gaji pokok tersebut. Lalu, terjaminnya sumber pendapatan dan peningkatan jumlah imbalan jasa. Program pemberian kompensasi harus menjamin bahwa organisasinya adalah sumber pendapatan bagi karyawannya dan selalu memikirkan adanya peningkatan jumlah kompensasi. Kompensasi bagi kelompok manajerial. Pemimpin atau manajer dalam suatu organisasi adalah kelompok yang bertanggung jawab akan hidup matinya suatu organisasi. Berkembang tidaknya organisasi itu tergantung kepada sosok pemimpin atau manajer yang ada di sana. Oleh sebab itu, wajar bila kompensasi yang mereka terima lebih besar daripada karyawan biasa. Lalu yang terakhir ialah sebagai prospek di masa depan. Dalam program pemberian kompensasi, prospek masa depan harus diutamakan juga. Untuk memperhitungkan prospek yang akan datang, tentunya perlu diperhitungkan 3 dimensi waktu. Dimensi pertama yaitu waktu yang lalu, kondisi saat ini, dan kondisi organisasi yang akan datang. Masuk kepada kriteria pemberian kompensasi. Kebijakan tentang pemberian kompensasi bagi suatu organisasi terhadap karyawannya bukan sesuatu yang statis, melainkan bersifat dinamis. Hal ini berarti dapat berubah sewaktu-waktu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kedinamisan, antara lain perekonomian negara, kebijakan pemerintah, tuntutan organisasi karyawan, perkembangan ilmu teknologi, dan sebagainya. Namun demikian, agar perubahan ketentuan tersebut tidak terlalu menimbulkan kegoncangan, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan pemberian kompensasi. Antara lain, yang pertama yaitu biaya hidup. Dengan menggunakan kriteria biaya hidup, dimaksudkan agar para karyawan dapat tetap mempunyai produktivitas yang optimal. Maka, mereka harus memperoleh kompensasi sebesar biaya hidup saat ini. Kriteria biaya hidup untuk pemberian kompensasi ini pada dasarnya adalah melihat terjadinya inflasi di masyarakat. Produktivitas. Meningkatkan produktivitas karyawan sudah menjadi hal yang wajib dan tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan penghasilan dari organisasi yang bersangkutan. Hal ini berarti biaya satuan produksi lebih rendah dan mengakibatkan penghematan dalam keseluruhan biaya produksi. Lalu, skala upah atau gaji yang umum berlaku. Organisasi pemerintah, swasta, baik yang besar atau kecil, mempunyai skala penggajian yang berbeda. Akan tetapi, secara umum organisasi yang bersangkutan dapat mengacu pada organisasi yang sederajat dan sejenis yang sudah mempunyai skala pemberian kompensasi sebagai kriteria pemberian kompensasi bagi karyawannya. Selanjutnya yaitu kemampuan untuk membayar. Semua organisasi selalu memperhitungkan biaya harus dikeluarkan untuk membayar upah atau kompensasi karyawan. Bila dikaitkan dengan biaya keseluruhan organisasi,
Maka untuk membuat kriteria pemberian kompensasi ini, kemampuan membayar dari organisasi yang bersangkutan tentulah harus sangat diperhitungkan. Dan yang terakhir ialah upah atau gaji sebagai alat untuk mempertahankan dan memberikan motivasi kepada karyawan. Organisasi yang baik tentu akan memberikan motivasi kerja bagi karyawannya. Kompensasi berupa upah atau gaji yang diberikan organisasi kepada karyawannya tentu akan dapat menarik dan mempertahankan kinerja dari para pekerja. Dan apabila diberikan secara tepat dan sesuai dengan jasa yang diberikan, tentu itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi karyawan tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Odi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Odi Adi Utama, NIM 050, akan menjelaskan tentang kompensasi pelengkap. Kompensasi pelengkap ini berbeda halnya dengan kompensasi langsung. Kompensasi langsung berkaitan dengan prestasi atau hasil kerja para karyawan, sedangkan kompensasi pelengkap biasa disebut dengan kompensasi tidak langsung, tidak dikaitkan dengan prestasi kerja para karyawan. Kompensasi ini berfungsi sebagai pelengkap kompensasi yang telah diterima oleh karyawan melalui upah atau gaji. Alasan lain pentingnya perkembangan kompensasi pelengkap di slide selanjutnya. Yang pertama, adanya organisasi karyawan yang semakin kritis untuk menuntut hak mereka sebagai pekerja atau karyawan. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat di antara para organisasi sehingga untuk mempertahankan karyawan yang berprestasi menuntut adanya kompensasi pelengkap ini. Yang ketiga, kenaikan biaya hidup sebagai akibat adanya perkembangan lingkungan ekonomi akan menuntut adanya perkembangan pemberian kompensasi pelengkap. Yang keempat, dikeluarkannya peraturan-peraturan atau perundang-undangan oleh pemerintah yang mengatur kesejahteraan buruh atau karyawan untuk menuntut organisasi ini untuk menyesuaikan diri. Di slide selanjutnya menjelaskan tentang keuntungan kompensasi pelengkap. Yang pertama adalah meningkatkan semangat kerja dan kesetiaan para karyawan terhadap organisasi. Yang kedua adalah menurunkan jumlah absensi para karyawan dan menurunkan perputaran kerja atau biasa disebut job rotation. Yang ketiga, mengurangi pengaruh organisasi karyawan terhadap kegiatan organisasi. Yang keempat, meminimalisir biaya kerja lembur yang berarti mengefektifkan prestasi kinerja karyawan. Yang kelima adalah mengurangi adanya intervensi pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan karyawan. Yang slide selanjutnya yaitu kategori pemberian kompensasi pelengkap. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja atau biasa disebut time of benefit. Time of benefit dimaksud karyawan akan tetap memperoleh kompensasi atau pembayaran melalui dalam periode tertentu mereka tidak bekerja. Biasa disebut yang pertama istilah periode makan dan periode waktu ganti pakaian. Tetap memperoleh kompensasi dengan tidak memotong upah atau gaji mereka. Yang kedua, hari-hari sakit sehingga karyawan tidak masuk kerja, tetap memperoleh kompensasi. Yang ketiga, liburan atau cuti di mana karyawan tidak bekerja tetap memperoleh kompensasi. Yang keempat, alasan-alasan lain di mana karyawan tidak masuk kerja karena alasan lain, misal ada musibah dalam keluarga, tidak dapat ditinggal, masih tetap menerima kompensasi. Yang kedua, perlindungan ekonomi terhadap bahaya. Organisasi yang sudah besar memberikan kompensasi kepada karyawan dalam bentuk perlindungan asuransi kecelakaan atau lain-lain. Keuntungan tersebut dimaksud untuk menjamin penghasilan karyawan sebelum atau sesudah pensiun. Yang ketiga, program-program pelayanan. Pada umumnya program pelayanan karyawan ini bersifat pelayanan fasilitas yang dilakukan secara normal untuk karyawan sendiri atau dengan keluarga.
Kemudian pihak organisasi menyediakan fasilitas dan bantuan lain. Kegiatan ini mencakup yang pertama program rekreasi, yang kedua kafetarian, yang ketiga pemerumahan, yang keempat beasiswa pendidikan, yang kelima pelayanan konseling, dan yang keenam pelayanan-pelayanan lain yang dalam bentuk terhadap pelayanan di atas, misal pemberian pakaian seragam, pemberian bonus atau sebagainya. Yang keempat, pembayaran kompensasi berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku. Dalam hal kesejahteraan para karyawan, di setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta mempunyai peraturan yang harus dianut oleh setiap organisasi tersebut. Misal, pemberian kompensasi bagi karyawan yang menderita cacat akibat kerja, pemberian cuti hamil bagi karyawan wanita, dan lain-lain. Dari pemaparan ini, kalian bisa menanyakan dalam kolom komentar dengan memberikan apresiasi berupa like ataupun bisa melakukan share kepada teman-teman kalian ilmu-ilmu yang telah kami berikan dari kelompok yang berpresentasi. Semoga akan memberikan manfaat dan kami akan menunggu pertanyaan dari kalian sehingga kami akan berdiskusi setelah menerima pertanyaan tersebut. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kali ini, dan juga terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan maupun kekurangan materi dari kami, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.